Jangan duduk sebelum lihat kiri kanan, bilang senang lihat kamu di sini. Ya, haleluya. Ini adalah khotbah keempat saya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Khotbah keempat saya. Tadi pagi siang saya ada di Nusa Dua, tadi pagi siang di Denpasar Pastor Lani. Ya, hari ini kami khotbah sepanjang hari tentang kepemimpinan. Sudah nggak sabar juga nanti hari Kamis dan Jumat kita akan ada leadership community di tempat ini. Anda yang pemimpin, Anda diundang, wajib hadir di sini. Sama-sama kita akan dibangun. Ya, nanti Pastor Fuji, Pastor Lena akan bersama-sama dengan kami di hari Kamis Jumat. Untuk kami akan membagikan tentang sesi kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu dari Tuhan. Tidak ada pemimpin yang diangkat itu karena kehebatan manusia, nggak ada. Pemimpin semua itu diangkat oleh karena Tuhan yang mengangkatnya. Maka oleh karena itu kalau kita jadi pemimpin itu anugerah. Itu semata-mata bukan karena kita hebat tapi karena Tuhan yang baik. Amin. Ya, hari Kamis dan Jumat. Nanti Minggu, Sabtu dan Minggunya Pastor Fuji dan Pastor Lena akan Pastor Fuji yang lebih banyak khotbah di tempat ini sepanjang minggu. Gak sabar untuk kita sama-sama belajar ya. Amin. Siapa yang pemimpin? Angkat tangan. Pemimpin? Loh, yang gak yakin? Yang pemimpin CGL kata sponsor juga diundang. Sponsor, angkat tangan. Ngomong sama diri sendiri, jangan lupa hari Kamis dan Jumat ya. 2 malam supaya Anda diberkati. Nanti sesi pertama saya, sesi kedua Pastor Puji, sesi ketiga Pastor Lena, sesi keempatnya Pastor Lani. Ya, nggak sabar untuk bisa bersama-sama dibangun tentang kepemimpinan. Amin. Dan ini tema khotbah kita sepanjang hari. Anda yang tadi pagi belum mendengar khotbahnya, Anda bisa lihat YouTube di GMS Bali. Judulnya khotbah Pastor Lani tadi pagi adalah mengalah bukan berarti kalah. Ya. Yang kedua adalah karakter seorang pemimpin. Tadi sore saya khotbah kualitas seorang pemimpin. Terakhir saya mau tutup dengan panggilan seorang pemimpin. Anda siap? Amin. Anda siap? By the way, senang sekali tadi baptis satu orang yang saya kenal tahun kemarin, dia baru percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu kemarin dia lihat tentang baptisan selam, tapi minggu ini dia putuskan untuk dia mau baptis. Gak ada sukacita selain melihat satu jiwa bertobat dan diselamatkan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Oh, senang sekali, happy sekali. Tuhan itu baik, amat sangat baik. Siapa yang bisa mengubah, siapa yang bisa menjamah hati orang kalau bukan Tuhan yang menjamah hati orang itu, ya. Oke, 2 Timotius 2 ayat pertama. Surat Paulus kepada Timotius. Ayat pertama dikatakan begini. Sebab itu, hai anakku, sebentar ya. Dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan ya, surat ini ditujukan untuk Timotius. Timotius ketika dapat panggilan Tuhan, dia masih usia belasan. Orang belasan itu tahu apa sih? Tapi sejarah mencatat, anak muda ini bisa menjadi gembala di Efesus dengan jemaat itu 60.000 jemaat. Hebat ya, bayangin. Memimpin 10 orang aja susah nggak? Kalau kita CGL bergumul ya. Memimpin puluhan orang susah nggak? Waduh, mimpin 10 orang Pak, nggak gampang. Apalagi memimpin ribuan orang, jauh lebih nggak gampang. Tapi Timotius membuktikan bahwa seorang muda pun bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Efesus dipegang gembala Timotius menjadi gereja yang sangat bertumbuh. Sangat bertumbuh, buktinya 60.000 orang ada di situ, bahkan ada yang mengatakan 100.000. Kalau Anda tanya, apa kekuatannya Timotius? Perhatikan ya, kata-kata ini luar biasa. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita kuat itu bukan karena kita hebat. Kita kuat itu bukan karena kita luar biasa. Tetap namanya manusia kita itu terbatas. Kita nggak mampu, ya. Saya lebih suka memilih di dalam kelemahan. Suatu hari saya datang ke persemayaman, saya tanya Tuhan apa yang saya harus bagi ya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya satu lagu, ya lagunya ini. Moga-moga Vivi bisa, tapi lagu gampang kok Vivi. Kunci D Vivi. Gini, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, Bapa, Kau setia. Saat nyanyi lagu itu, setelah itu mendoakan keluarga yang ditinggalkan, tiba-tiba istrinya kasih tahu ke saya, istrinya atau siapanya kasih tahu saudaranya, ini lagu kesukaan almarhum. Almarhum ini suka lagu ini, kok ya pas ya. Saya juga berangkat dari rumah itu nggak tahu lagu itu. Makanya saya lebih suka di dalam kelemahan, dalam kekurangan saya, ada kasih Tuhan melimpah di hidup kita. Saudara, kalau Anda lihat ada orang-orang kuat di dalam pelayanan di Alkitab kita, terutama khususnya Timotius, itu kuat bukan karena kehebatannya. Paulus ini luar biasa. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Yesus. Di dalam kasih karunia di dalam Yesus kita nggak bisa komplain. Ya, apa yang mau dikomplain? Dalam pergumulan kita melawan darah dan daging ini belum sampai mencucurkan darah. Mungkin cuma ego kita yang keserang. Mungkin waktu kita yang berkorban. Tapi belum sampai kita seperti Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita. Makanya ketika kita melihat Yesus sebagai teladan hidup kita, tidak ada orang satupun yang bisa berkata, aku nggak mampu lagi, enggak. Justru ketika lihat pengorbanan Yesus, yang seharusnya kita nggak kuat, kita jadi kuat. Bisa tangkap ini enggak? Halo? Ada yang merasa melayani mampu tanpa Tuhan? Enggak ada. Termasuk saya juga enggak mampu. Saya setiap kali datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku enggak bisa loh tanpa Engkau. Aku enggak mampu tanpa Engkau. Ini jemaatmu, saya cuma orang yang dipercaya, aku enggak mampu tanpa Engkau. Tapi kalau ada orang kuat, pasti alasannya satu. Dia kuat karena melihat Yesus di dalam hidupnya. Tanpa Yesus kita enggak mungkin bisa. Makanya kalau Anda mau kuat, enggak ada kata lain. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, enggak ada orang enggak kuat. Ya, saya 23 tahun melayani secara sepenuh waktu. Ya, dan saya melihat enggak pernah Tuhan itu meninggalkan. Saya sudah melewati dengan Pastor Lani sama-sama 23 tahun itu banyak yang kami alami. Situasi dan kondisi banyak. Ya, kalau boleh cerita, tadi saya ngobrol-ngobrol sama satu orang, tim legalnya GMS. Saya bilang kalau tahun 2000 something itu handphonenya itu sudah Android, sudah ada sosmed di mana-mana. Mungkin saya sudah viral di waktu itu. Ya, karena saya waktu itu cukup enggak viral lewat ini, tapi masuk lewat koran Jawa Pos. Loh, kok menyebut sponsor ya. Saya masuk headline, ke gereja kita ditutup. Saya sudah melewati itu semua. Tapi kalau bisa sampai hari ini, kalau diingat-ingat lagi apa ya kehebatan, gak ada. Karena saya tahu saya banyak kekurangan. Tapi kalau sampai kuat, gak ada satu kata selain cuman bisa dialamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Besar, gak usah deh. Ya, agak fals ini jadinya ya. Gak berani nyanyi yang lain ya. Sudah. Tapi kasih karunia Tuhan itu membuat kita itu gak bisa berhenti untuk melayani Tuhan. Karena semakin melihat Tuhan, semakin menyadari, aku gak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Tadi teman dari Surabaya tanya, Pak, ketika Bapak ngalami
di demo ngalami itu. Bapak cerita enggak ke pemimpin di atas? Oh ya, saya cerita. Pernah suatu kali saya SMS, masih zaman SMS di waktu itu, yang terbatas kalimatnya. Saya bilang, saya tahu kita punya bapak-bapak gembala itu baik-baik. Pastor Philip itu gembala yang take care anak-anaknya. Anda tahu saya suatu kali saya kirim, saya lagi di demo didatangi sama wartawan Bodrek. Tahu wartawan Bodrek enggak punya eksemplar, tapi dia cari-cari kasus mungkin dia. Saya didatangi 4 orang, enggak satu lagi, 4 orang. Saya mau difoto, Bapak akan viral. Saya bilang, Anda mau memviralkan saya. Kalau saya ada apa-apa dengan saya, Anda semua jadi viral. Waduh, kok tahu dari mana? Dari cek dan recheck. Silet, setajam silet gitu ya. Anda tahu saya diteror di waktu itu. Saya chat Pastor Philip, Ko Philip saya sedang mengalami ini. Ko Philip gak usah khawatir. Saya akan kuat, saya akan menang. Padahal ketika begitu saya kirim SMS saya di belakang, di halaman rumah kami itu lompat-lompat, teriak-teriak, baca kitab Mazmur itu kayak baca itu saya. Tapi 23 tahun, saya tetap ada dalam kegerakan ini. Tidak pernah sedikit pun untuk saya ingat ijazah saya, S1 saya, dan sertifikat di mana saya pernah bekerja di perusahaan, dapat penghargaan di situ. Tidak pernah itu tak buka untuk mau tak cari tempat yang lain, cari pekerjaan yang lain. Enggak. Saya tetap sama melakukannya. Padahal melewati banyak hal yang terjadi. Tapi kalau saya kuat, saya tahu alamat yang tepat. Itu karena ada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan kuat. Mau sehebat apapun Anda. Elia itu kurang apa? A man of fire, manusia api. Minta api dari surga langsung datang. Minta hujan gak turun, hujan gak turun. Minta hujan turun, hujan turun. Itu powerful gak? Orang sehebat itu pun aja bisa lemah tanpa Tuhan di dalamnya. Ketika dia lihat masalah lebih besar, tidak lihat Tuhan lebih besar, maka segalanya menjadi lemah. Bilang kiri kanan, kalau kamu mau kuat, kamu harus undang Yesus tinggal dalam hidupmu. Amin. Kita akan kuat karena Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita dipercaya pegang sebuah kepemimpinan, Anda tidak boleh jadi orang yang egois. Orang egois itu merasa bahwa kalau bukan dia, tidak akan bertumbuh. Itu kepemimpinan bantat. What is bantat? Tidak berkembang. Banyak orang itu nggak suka disaingin. Tapi kepemimpinan di dalam Tuhan nggak begitu. Semakin kita dipercayai, kita juga harus bisa mempercayai kepada orang lain. Karena pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti di kita. Saya tulis tesis S2 saya. Saya bilang begini, saya kok jadi lupa tesisnya tentang apa ya. Waktu itu tugas proyek terakhirnya, saya buat proyeknya begini. Apa ya? Gak disiapkan sih ya. Intinya, saya bilang begini, saya kutip kata-kata Musa, umur manusia kuat-kuatnya 70, kalau lebih kuat lagi 80, kita Mazmur. Saya bilang begini, hidup saya mungkin hari ini kelihatan, besok tidak kelihatan lagi. Tapi saya mau pastikan, kalau saya nggak ada pun, panggilan Tuhan akan tetap dikerjakan dengan lebih baik lagi. Saya mau lewat hidup saya, banyak orang-orang yang bisa jadi pemimpin juga. Karena ini bukan tentang pekerjaan saya, ini pekerjaan Bapak yang saya jalankan. Sama Yesus di muka bumi, dia nggak bekerja untuk dirinya, dia bekerja untuk Bapaknya. Makanya kemanapun dia berada, dia selalu memuridkan orang, mengajari orang. Kadang takes time mengajari orang itu nggak gampang, paling gampang itu kerja sendiri. Kalau kerja bersama-sama kadang-kadang takes time, masih mundur lagi, ngajari orang lagi, ya kan. Kadang-kadang kita tuh tambah umur tuh tambah asam dan garam ya. Tambah gak sabaran kadang-kadang. Kapan nih orang ini kok ngerti ya? Aduh gak ngerti-ngerti. Tapi Tuhan ingatkan lagi. Gak boleh berhenti di kamu. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, percayakan di orang lain. Luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan gak boleh, pekerjaan Tuhan gak boleh rugi gara-gara kita saudara. Kapan rugi? Ketika kita gak kembangkan talenta kita. Sudah dipercaya satu, disimpan lagi. Masih ngomong Tuhan jahat, Tuhan nggak adil. Padahal yang nggak adil itu bukan Tuhan itu adil tetap dikasih sama Tuhan talenta. Tapi dia nggak kembangkan. Saya nggak mau talenta yang Tuhan taruh di hidup saya mati di tangan saya.
Saya mau talenta yang ada di tangan saya bisa tak kembangkan. Kalau saya dipercaya sebagai seorang gembala, saya harus melahirkan gembala juga. Halo. Kalau saya seorang TL, saya juga harus melahirkan seorang TL juga. Karena ini firman Tuhan. Percayakanlah kepada orang lain. Tuhan Yesus pernah kutip, kita carang, Bapakkulah pengusahanya. Aku pokok anggur dan Bapakku pengusahanya. Kamu ranting-rantingku. Tuhan pakai kata pengusaha bahkan di dalam ngomong kerajaan Tuhan. Pengusaha itu kalau tanya, apa kerinduan pengusaha? Satu, cuan. Ada pengusaha yang di sini mau cuan? Aku enggak mau untung. Aku menjadi pengusaha yang rugi-rugi aja. Ada? Kita foto sebentar. Enggak ada ya. Orang mau bekerja itu kan menghasilkan sesuatu, betul enggak? Tuhan Yesus pakai kata pengusaha loh, Bapakku pengusahanya. Artinya apa? Dalam ngomong kerajaan surga aja Tuhan pakai talenta yang dipakai. Talenta dipercayakan, apakah berkembang di tangan kita. Kita enggak boleh jadi pemimpin egois. Kenapa gereja ini ada connect group? Kenapa gereja ini memberikan kepercayaan buat orang lain untuk memimpin? Saya adalah produk organik gitu. Saya menjadi pemimpin itu enggak otomatis jadi pemimpin. Sama kayak anak saya, kemarin anak saya tiba-tiba ngomong, Pak, Kuku ini merasa anak saya nomor 2 ya, Kuku ini merasa Kuku ini behind the scene. Saya bilang sama dia, sama Wen, Papa dulu juga sukanya behind the scene. Dah kepingin tampil. Kalau bisa itu di belakang layar, enggak kelihatan. Saya dulu kalau rumah saya kedatangan perempuan itu saya bisa sembunyi saudara, enggak berani keluar. Mindernya bukan main. Takutnya bukan main, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat hidup saya untuk dipercayai supaya melahirkan banyak orang-orang yang bisa dipercaya juga. Bagi Anda yang belum jadi pemimpin, jadilah orang yang bisa dipercayai. Tuhan tidak cari orang hebat, Tuhan cari orang yang bisa dipercayai. Kalau talenta itu dipercayakan kepada kita, bisakah kita lakukan dengan setia? Halo, bisakah kita melakukannya dengan setia? Saya jadi CGL, Sabtu malam khotbah, Sabtu pagi saya sudah persiapan. Naik genteng di rumah saya, ambil gitar, nyanyi satu lagu terus sampai selama-lamanya nyanyi satu lagu itu terus. Waktu itu aku masuk Rumah Kudus. Kenapa nyanyi lagu itu terus? Ya karena itu aja yang bisa chordnya, yang lain gak bisa. Susah, mau senang, pokoknya nyanyi lagu itu terus. Tapi saya persiapan datang ke Tuhan, banyak baca buku, hanya untuk khotbah beberapa detik, bayangin. Beberapa menit, ya sampai 1 jam, khotbah paling 20 menit lah. Itu persiapannya begitu. Tiap Selasa, Rebu saya ambil waktu untuk oikos, visitasi ke member itu. Pastikan member-member saya bertumbuh. Bayangin. Kalau Anda lihat hari ini, jangan lihat hari ininya. Lihat ketika bisa dipercaya, ketika dipercaya cuma 1 talenta, saya lakukan dengan setia. Kalau Anda bisa dipercayai, Tuhan akan bawa kita besar saudara. Tapi kalau Anda sudah dipercayai, jangan matikan kepercayaan itu hanya untuk diri Anda. Anda harus lahirkan pemimpin berikutnya. Karena itu yang Tuhan mau saudara. Supaya apa? Supaya kerajaan Tuhan semakin berkembang. Loh. Ini bukan ngomong tentang kerajaan GMS loh. Enggak loh. Kerajaan Tuhan. Nanti pada akhirnya enggak ada lagi kata GMS di dalamnya. Semua cuma hamba Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah berbuah buat kerajaan surga? Itu pertanyaannya. Kita harus berbuah buat kerajaan surga saudara. Siapa yang mau berbuah buat kerajaan surga? Sungguhan loh ya, angkat tangan sebentar lagi, terus angkat tangan kita, biarkan Tuhan gak mungkin foto kita. Biar di capture sama Tuhan, semua orang yang mengangkat tangan, janjinya bukan kepada saya, kepada Tuhan. Amin. Senggol kiri kanan, Tuhan harus untung gara-gara kita. Ya, kerajaan Tuhan harus untung. Ingat, pemakaian Tuhan gak boleh berhenti di kita, harus ditularkan ke orang lain. Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai kamu. Kalau Tuhan bisa percayakan saya sebuah pelayanan, Tuhan juga bisa percayakan kepada kamu. Makanya kalau saya lihat orang itu, tidak cuma lihat orang itu cuma dari melihat begitu aja. Saya ngelihat potensi orang itu, bahwa orang itu juga bisa dipakai Tuhan. Karena saya ngelihat, saya dulu adalah orang yang nggak bisa doa. Doa aja itu sungguhan. Suatu hari disuruh doa makan saudara. Pendeta saya itu maju tak gentar-gentar tak maju. Ya. Suka suruh orang berdoa mendadak. Saya itu sudah ngelihat nanti giliran siapa yang mendoakan, saya tahu ini giliran saya habis ini. Langsung saya ambil angka 1000, saya pergi ke kamar kecil. Saya sudah mengingat ini, si Joni pasti habis ini yang doa. Habis si Joni ada si Mince, habis Mince ada Minto. Habis Minto ada saya itu, tapi saya kan sudah di toilet, saya tak sembunyi di toilet dulu.
itu sudah lewat urutan, kembali ke saya lagi. Gak tahu kalau saya ini disuruh doa makan, semua orang masih kusik doa makan saya karena terlalu pelan sampai orang itu tetap kusik saudara. Padahal doa saya sudah selesai, Tuhan kami mau makan, amin. Kan singkat banget, singkat padat jelas. Sampai untuk membuat orang berhenti dari doanya itu apa? Saya panggil, saya sudah selesai doanya, bayangin. Untung ada pemimpin-pemimpin yang sabar sama saya, dikasih kesempatan terus. Saya ngerti kok, dipakai hari ini tuh bukan karena saya mampu, tapi semua karena Tuhan. Tapi kalau saya bisa dipercaya hari ini, saya kalau lihat orang itu, saya juga mau memberi kepercayaan juga pada orang-orang itu. Amin. Amin. Ayat 4, ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau kita memosisikan diri kita sebagai seorang prajurit itu nggak punya hak. Bagus ya kata-kata ini. Kenapa tidak dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang jenderal? Jenderal lah mungkin bisa. Sebagai seorang prajurit. Dalam hidup melayani jangan pernah pakai embel-embel, Bapak nggak tahu siapa saya, siapa kamu. Yesus pun yang punya segalanya, dia datang sebagai seorang hamba. Kalau dia tidak pakai seorang hamba, bagaimana dia bisa melayani kita? Ketika Musa tanya, Tuhan kalau Firaun tanya, siapa yang mengutusmu? Tuhan tidak jawab namanya, nama Yahweh itu pemberian manusia. Dia nggak jawab namanya, nama dia adalah I am who I am. Aku adalah aku, dia tidak bernama. Tapi lewat perbuatan tangannya, kita tahu dia adalah Tuhan yang hebat. Gunung pun tunduk, laut pun bisa menjadi bendungan ketika dia datang. Dia datang dengan tiang awan dan tiang api. Anda bisa lihat seberapa hebat Tuhan kita. Tiang awan itu selalu bergerak. Itu Tuhan, bicara tentang Tuhan berdiri di depan orang-orang Israel. Anda lihat banyak peperangan yang orang Israel menang. Itu bukan cara tangan orang Israel. Kadang banyak mereka cuma lihat aja Tuhan yang berperkara atas hidup mereka. Tuhan itu hebat. Melihat wajahnya aja nggak bisa, nggak mati kita lihat wajahnya. Tapi dia datang sebagai manusia. Mengosongkan dirinya. Betul-betul keilahiannya ditanggalkan. Cuma jadi manusia, ambil rupa seorang hamba. Dan dia berkata, siapa yang mau yang menjadi yang terbesar, baiklah dia yang melayani. Dan di antara semua yang orang-orang ingin dilayani, dia yang melayani orang-orang itu. Wow, itu Tuhan kita loh. Makanya jangan sampai kita merasa kita ini sesuatu ya. Mau dipakai sehebat apapun, seluar biasa, dielu-elukan, aduh ngomong aja semua itu sampah. Karena kita itu nothing, Tuhan kita itulah segalanya. Kadang-kadang kita tuh rendah hati tapi masih di atas gunung. Kalau Yesus itu rendah hati, betul-betul rendah hati. Dia Tuhan, dia tidak perlu pengakuan manusia. Dia betul-betul datang sebagai seorang hamba, itu luar biasa. Amin saudara. Seorang prajurit, bilang seorang prajurit. Kita semua ini prajurit. Mau dipakai apapun, ngomong aku prajurit. Prajurit itu tidak punya hak. Makanya kalau prajurit sudah mulai mikir tentang diri sendiri, lihat ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang namanya prajurit itu selalu kata-katanya siap salah. Benar pun siap salah. Dia tidak punya hak untuk apapun. Dalam hidup melayani Tuhan juga harus punya mental seorang prajurit. Jangan pusing dengan hidupmu. Saya lebih suka memilih untuk saya berjalan bergantung sama Tuhan. Bersandar sama Tuhan dibanding dengan kekuatan saya. Dulu ketika sebuah pertanyaan muncul. Kalau keluargamu kau ambil, itu pertanyaan yang saya dapat di waktu itu. Apa kamu bisa ikut aku? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini anak pertama, anak laki satu-satunya. Di bawah saya itu ada adik perempuan. 2 bersaudara. Papa saya itu berharap banyak sama saya. Saya bilang siapa yang jagai papa saya Tuhan, jagai mama saya. Saya kan anaknya yang diandalkan. Terus Tuhan itu kasih sebuah pertanyaan. Sam, kamu menjaga keluargamu itu berapa jam sih sebetulnya? Saya bilang, dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. Berapa jam kamu menjaga keluargamu? Saya hitung-hitung cuma 2-3 jam. Karena pagi sampai sore saya kerja sekuler.
Kadang pulang masih pelayanan, paling saya bisa bertemu dengan keluarga saya 2-3 jam sehari. Terus Tuhan ngomong sama saya begini, apakah itu waktu untuk menjaga keluargamu? Terus Tuhan berkata begini, kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Aku yang jaga 24 jam buat keluargamu. Halo, sometimes dalam hidup ini kita selalu pegang hak kita. Jangan, kalau mau berkenan di komandan kita, belajar untuk nggak lihat kebutuhan kita. Belajar lebih percaya kepadanya. Kalau komandan kita itu ngeliat kita tuh tulus di situ, masa komandan kita nggak take care kita, saudara? Amin. Amin, saudara. Saya 23 tahun melayani Tuhan, saya melihat banyak kejadian di hidup saya. Pastor Lani itu kena autoimun. Trombositnya tinggal 2.000. Tinggal 2. Pernah satu kali ke rumah sakit itu susternya kaget, susternya heran, mana yang trombositnya 2.000? Itu duduk di sofa, nggak boleh duduk. Jadi dipanggilkan tempat tidur pasien, di tensi segala macam. 2.000 saudara. Kita sudah pernah lihat 2.000 itu sudah beberapa kali. 2.000 loh saudara, bayangin 2.000. Normalnya manusia itu 145.000, 150.000 sampai 400.000. Ini tinggal 2.000. Orang DB, demam berdarah bisa meninggal, itu karena trombositnya rendah. Istri saya 2.000. Di Lombok, istri saya itu ada gejala yang sama, ATP. Malam-malam, namanya pendeta juga manusia. Saya begitu lihat itu langsung saya tiba-tiba kayak agak melayang-layang, mau ngeblak. Karena saya ngeliat, aduh ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit malam-malam jam 11 malam. Dicek trombositnya, tinggal berapa? 5.000. Kita sudah sering lihat 2.000. Lihat 5.000, pilihannya stay opnam di rumah sakit, tambah trombosit. Tapi kita sudah pernah lihat yang 2.000, ayo kita pulang aja ke hotel. Dengan posisi 5.000, bayangin. Tapi saya melihat 23 tahun melayani Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan. Ada masalah, ada pergumulan. Tapi selalu ada pertolongannya. Mau pilih mana? Take care keluargamu atau keluarga kita yang di take care sama Tuhan? Saya lebih memilih di take care sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku mau melayanimu. Tuhan yang jaga keluargaku ya. Saya mau ada di dalam Tuhan. Dan itu pernah terjadi tahun 2006, 2005. Perusahaan di mana papa saya bekerja itu bankrupt. Papa saya adalah satu di antara 2 orang yang tidak di PHK. Semua orang di PHK, hanya 2 yang gak di PHK, itu papa saya salah satunya. Mau tahu kenapa alasannya gak di PHK? Saya tahu salah satunya kalau boleh ambil reward sedikit aja. Itu karena ada anaknya yang kontrakkan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan yang jaga. Saya sudah ngomong sama papa saya, Pak, selai rambut kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak akan jatuh. Kalau papa boleh perusahaan itu bankrupt, tapi papa pasti tetap diteker sama Tuhan. Karena ada anaknya yang memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Tahu nggak, saya ketika jadi hamba Tuhan, papa saya itu nggak pernah nangis, saudara. Dalam sejarah hidup papa saya itu saya nggak pernah lihat papa saya menangis. Kalau saya bilang, Pak ada setan, mana setan? Tak makan, itu papa saya gitu, saudara. Itu papa saya begitu, emang setan kayak bakso. Itu papa saya bilang gitu, papa saya tuh gak ada takutnya. Tapi ketika jadi hamba Tuhan, papa saya tuh, saya diceritain adik saya, papa nangis lu gara-gara kamu jadi pendeta, jadi full time. Tapi papa saya sendiri pada akhirnya mengakui, bersyukur kamu ikut Tuhan. Bersyukur kamu ikut Tuhan. Papa saya, mertua saya mau meninggal, mertua saya meninggal itu 2 malam itu berturut-turut mengalami zaman Tuhan. Papanya Pastor Lani. Bertobat dibaptis itu saya baptis di Banyuwangi. Setelah menjelang 3 bulan sebelum meninggal. 2 malam itu cerita-cerita tentang surga dan neraka sama mama mertua saya. Lagi tidur itu. Terus tiba-tiba ada satu kata-kata yang keluar adalah bersyukur ya anak kita ada yang jadi pendeta. Karena mereka lah hidup kita semua ini bisa diangkat sama Tuhan. Itu karena mereka lah, itu papa saya yang saksi, mama mertua saya yang cerita. Itu karena mereka yang taat sama Tuhan. Makanya kita semua ini dapat bahasa-bahasanya orang Jember, kita ini semua dapat cipratannya. Makanya ada anak-anak yang melayani Tuhan, kita yang dapat cipratannya. Saya tahu Tuhan itu setia, tidak pernah tinggalkan kita. Tapi selama kita jadi orang yang selalu punya hak terus berkata bahwa, enggak aku yang take care, nanti Anda yang rugi. Jadi orang itu punya mental prajurit. Prajurit itu tidak pernah lihat haknya, dia tidak takut dengan kehidupannya. Karena dia tahu,
komandannya pasti akan take care. Itu komandan di dunia aja bisa take care anak buah dengan baik, apalagi Bapa kita di surga. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu lihat dulu, sekarang, dan selamanya. Kita harus siap jadi orang. Tuhan suruh kemana? Siap Tuhan, saya akan melangkah. Suruh kemana? Siap Tuhan, saya melangkah. Saya itu mikirnya belakangan, yang penting melangkah dulu. Bergerak dulu sama Tuhan. Dan saya tahu ketika bergerak di dalam Tuhan, meskipun kadang nggak mengerti, tapi saya tahu ketaatan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu baik, kasih tepuk tangan yang paling merepot oleh kita. Siapa yang mau jadi prajurit? Kita harus jadi prajurit. Ya, jangan aku pemimpin, aku orang hebat. No, prajurit. Prajurit tidak punya hak. Suruh apapun, siap, saya melangkah. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Orang kalau lihat juara itu akan berkata, waduh hebat ya, luar biasa ya. Orang nggak lihat prosesnya. Olahragawan menjadi olahragawan yang hebat itu, menjadi juara dunia, itu pelatihannya nggak main-main loh. Orang lagi tidur, dia bangun untuk dia lari, exercise dirinya. Orang makan sembarangan, dia makan, dijaga. Karena dia dengan satu tujuan, dia mau jadi juara. Tapi melewati proses yang nggak kelihatan hasil. Tapi dia dituntut untuk disiplin, setia. Dalam melayani Tuhan pun kita harus punya mental seperti seorang olahragawan. Disiplinnya seperti orang olahragawan. Saat semua orang jatuh bangun dalam dosa, kita harus menjadi orang yang enggak. Aku harus menjadi orang yang jaga hidup. Saat semua orang lebih senang dengan sosmednya, kita harus jadi orang yang suka dengan firman Tuhan. Untuk membangun hidup kita. Saya komitmen untuk makan firman. Sekarang ini semua serba ada. Dengar audio bisa. Mazmur pasal 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bisa juga dengarkan itu. Tergantung kita. Apa yang kita mau dengerin? Apa kita mau dengerin yang seneng-seneng sosmed, makan-makan, mukbang, gak apa-apa sih selingan. Tapi kita tahu kita ini olahragawan. Kita harus disiplin. Kalau manusia, daging kita ini gak dibangun dengan firman, bagaimana kita bisa kuat? Olahragawan bisa menjadi juara itu karena dia punya exercise. Ya, saya bisa push up lah ya, sedikit-sedikit bisa push up. Terus kelamaan enggak pernah push up. Memulai push up lagi, haleluya saudara. 20 kali saya merasa seperti 20 tahun. Enggak ya, terlalu jauh ya. Push up, kok berat ya. Selain berat dan saya tambah berat mungkin ya. Mengangkat badan enggak gampang. Saya pernah lihat ada satu orang juara. Anda tahu sekali dia exercise, dia bisa 1000 kali push up. 1000. Kalau dia lari, aduh, umur itu hanya angka katanya. Dia bisa lari itu kencang banget, orang muda pun bisa kalah. Kenapa? Karena dia disiplin. Kita tidak akan jadi pemenang dalam kerajaan surga kalau kita nggak disiplin seperti orang olahragawan. Kalau kita maunya seperti Gen Z, maunya yang cepat dan enak dan gampang, nggak ada itu. Karena dalam pemakaian Tuhan itu perlu disiplin seperti seorang olahragawan. Amin. Saat semua orang jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam kebebasan, kita harus jaga enggak? Aku jaga. Aku jaga hidupku. Saat semua orang bisa kawin cerai, kita nggak boleh kawin cerai. Kawin tentu sekali untuk selamanya. Kapan mau dibangun hidup orang dalam pernikahan kalau dia tidak setia? Dalam proses itulah mendewasakan untuk kita bisa didapati bahwa dalam proses itu membuat kita semakin dekat pada akhirnya. Amin. Orang lain boleh bangga dengan dosanya, kita harus bangga dengan nama Tuhan. Disiplin sebagai seorang olahragawan, aku tidak mau terkontaminasi. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
Mau tahu petani itu adalah orang sabar sedunia? Saya cari seorang petani itu luar biasa loh. Petani untuk sebelum dia sampai ke panen itu ada 6 proses. Proses pertama itu apa? Persiapan. Ada lagi proses pemanenan. Pemanenan itu bukan panen, bukan. Dia masih siapkan untuk menabur benihnya lewat mencabit beberapa batang padi dipotong untuk digunakan untuk kemudian dipindahkan ke dekat terpal yang sudah digelar. Habis itu ada perontokan. Dia masih ada perontokan segala macam. Habis itu pembersihan, penjemuran, dan pasca panen. Ini kalau prosesnya itu proses panennya, tapi proses sebelum panennya panjang. Dia harus bajak tanah. Belum bajak tanah, habis itu apakah haleluya? Belum. Masih tabur benih. Habis itu apa? Disirami, nunggu lagi. Jangan sampai dimakan burung. Yang tanaman-tanaman itu muncul, itu panjang prosesnya. Tapi Tuhan ajar kita jadi seperti seorang petani. Dan seorang petani yang kerja keras, pasti dia dapat hasil. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada hasil, itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang gak setia pada akhirnya. Kalau saya, meskipun saya belum melihat hasil, gak apa-apa. Saya akan setia lakukan, cintai apa yang Tuhan percayakan di hidup saya akan kerjakan dengan setia. Amin. Saya bisa aja loh, sore malam ini gak usah datang, sebetulnya bukan jadwal saya khotbah lagi. Ya kan, saya bisa aja, saya sudah punya alasan, saya di khotbah pagi siang, saya sudah khotbah tadi pagi siang. Langkah kaki saya tuh lumayan 10.000 loh sekarang ini. Pantas kaki saya agak cunut-cunut. Sudah 10.000 soalnya. Saya bisa aja, saya sudah pelayanan tadi pagi. Tapi Anda lihat, saya tiap minggu, kalau saya tidak kemana-mana, saya akan standby di sini. Saya tidak akan kemana-mana. Saya ditanya orang, Pastor Sam pulang rumah enggak? Enggak pulang kalau minggu. Parfumnya aja yang banyak. Enggak pulang. Dari pagi sampai malam, enggak pulang juga. Teman-teman full-timer juga enggak pulang. Tapi saya bisa memilih untuk, saya enggak naik ya, saya tak dibawa aja ya. Kan juga orang enggak tahu. Tapi saya cuma tahu satu hal, audiens saya cuma di dalam Tuhan. Kalau apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya akan do something. Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras di dalamnya. Banyak orang tuh ingin terima hasil cepat. Padahal dalam hasil itu gampang bagi Tuhan untuk memberikan hasil. Yang Tuhan mau itu kita setia dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita tuh bisa menghargai apa yang Tuhan kasih di hidup kita. Amin. Jadilah petani yang bekerja keras untuk menikmati hasilnya. Berikutnya, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Seorang pemimpin itu tidak mungkin cerita tentang dirinya, yang dia ceritakan selalu kemana-mana tentang Tuhan. Makanya dalam CG, beritakan nama Yesus, jangan beritakan namamu, atau nama siapa, nama Yesus yang harus beritakan. Untuk Injil itulah kita ada hari ini. Bahkan kalau Anda lihat di dalam zaman kisah para rasul, orang itu rela mengalami aniaya, hanya satu nama, dia cerita tentang Yesus. Dia bersaksi tentang Yesus, padahal kalau bersaksi tentang Yesus, aniaya akan dialami. Tapi dia tetap ngomong tentang Yesus. Itu loh murid-murid di zaman itu. Kita nggak boleh cerita tentang diri kita. Ceritakan tentang Tuhan. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Luar biasa ini orang. Dia boleh ngalami banyak penderitaan. Tapi dia bisa pastikan, tapi firman Tuhan tidak akan terbelenggu. Tetap tak beritakan. Itu luar biasa. Kadang ada orang itu kalau lagi musim baik, berkat baik, baru dia bisa bersaksi tentang Tuhan. Oh Tuhan itu baik. Tapi kalau lagi mengalami masalah, mana Tuhan itu baik? Tidak ada. Tidak mau Tuhan-Tuhanan. Jangan begitu. Belajar kayak Paulus ini loh. Baik tidak baik keadaan, dia tahu tujuan hidupnya untuk memberitakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan tidak boleh berhenti. Dia harus ceritakan firman Tuhan, meskipun keadaannya nggak baik. Gampang bagi orang itu untuk mengeluh. Ya. Tapi lebih baik dipakai untuk memuliakan Tuhan. Katakan memuliakan Tuhan. Ayat 10 terakhir, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Selama dia tahu tujuan hidupnya untuk Tuhan, apapun yang dialami tidak akan menyurutkan keberaniannya. Ada 4 poin dengan cepat yang saya ingin bagi kepada Anda. Yang pertama, panggilan seorang pemimpin. Yang pertama, catat, seorang pemimpin kekuatannya ada pada kasih karunia Tuhan Yesus.
Kita tidak akan kuat tanpa Yesus di dalamnya. Ya, Anda tidak bisa pakai nama saya untuk Anda kuat, nggak bisa. Saya pun kuat oleh karena nama Yesus. Semakin melihat Yesus semakin kuat. Semakin lihat pengorbanan Tuhan semakin kita, pengorbananku belum apa-apa. Semakin melihat penderitaan Tuhan tambah kita dikuatkan. Kita loh belum sampai mencucurkan darah dan daging. Yesus sudah mengalami semuanya tapi dia bertahan sampai akhir di kayu salib. Dia tidak berhenti. Diolok-olok katanya raja orang Yahudi, selamatkan dirimu sendiri. Selamatkan sendiri aja gak bisa, selamatkan kami. Bagaimana bisa? Tapi dia tetap bertahan. Untuk siapa? Untuk Bapa dan untuk kita loh. Karena lihat penderitaan yang paling berat yang Yesus alami itu adalah ketika di Getsemani sebetulnya. Sampai dia mengeluarkan peluhnya seperti darah. Itu saking stres. Dia berkata, Bapak sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Namun kehendakmu yang jadi. Dalam keterbatasan, dalam ketakutannya juga sebagai manusia. Tetap dia berkata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Lihat, ingat Tuhan, ingat kita orang-orang berdosa. Kalau dia gak mati di kayu salib, gak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini, gak bisa dengan perbuatan baik, kita gak bisa. Makanya Yesus harus menyerahkan nyawanya, baru keselamatan itu datang. Dia bertahan sampai akhir, karena ingat kita semua. Apakah kita tidak ingat akan Tuhan ketika kita dalam pergumulan? Sudahkah Anda mengingat? Makanya betul Ibrani 12. Kalau kamu dalam beban dan dosa, biarlah matamu tertuju pada Tuhan. Supaya imanmu dibawa menuju sempurna. Ketika memandang Tuhan, iman yang terbatas ini menjadi iman yang dikuatkan. Ketika kita ingat akan Tuhan, Tuhan yang menanggung bantahan sehebat itu dari orang-orang berdosa. Dia tidak berdosa, dia yang menanggung bantahan dari orang-orang berdosa. Dia bertahan sampai akhir dengan cucuran darah dan daging. Masa kita nggak bisa kuat untuk menahan hidup kita? Makanya kalau kita mau kuat, harus ingat ada Tuhan di hidup kita. Pemimpin, jangan memimpin dengan kekuatanmu. Pimpinlah dengan kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada orang akan berkata, Pak saya nggak jadi pemimpin lagi ya, saya tak berhenti ya. Saya nggak kuat Pak. No. Anda harus kuat, sebab ada Tuhan yang menyertaimu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya kalau pemimpin gak deket dengan Tuhan, dia bisa jatuh, mau siapapun. Malaikat aja, malaikat pemimpin pujian kurang apa sih sebetulnya? Bisa jatuh loh. Makanya orang gak bisa dengan kekuatannya, terbatas kekuatan kita. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, katakan amin. Yang kedua, panggilan seorang pemimpin yang kedua. Seorang pemimpin adalah seorang yang bisa melahirkan pemimpin berikutnya, untuk menjadi sama, bahkan lebih daripadanya. Kepemimpinan itu akan menjadi kepemimpinan yang terbaik ketika dia bisa melahirkan pemimpin berikutnya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, pekerjaannya hanya 3 tahun. Dia nggak mau berhenti, Injil itu nggak boleh berhenti di hidupnya. Ya, saya juga selama Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya mau bangkitkan banyak pemimpin. Karena ini bukan tentang saya pada akhirnya, tentang Tuhan dan pekerjaannya. Ya, pemimpin itu bisa disebut pemimpin kalau dia bisa melahirkan pemimpin. Gak ada pemimpin yang aku minta kasih orang supaya aku bisa memimpin dia. Gak bisa, Anda yang cetak dia jadi pemimpin. 12 murid itu dipilih bukan dari orang-orang hebat. Banyak diantaranya adalah orang yang tak terpelajar. Yesus harus jadi rabi mereka. Jadi guru bagi mereka, ngajarin mereka. Gak gampang loh ngajarin anak. Siapa yang pernah ngajarin anak sampai sakit bodrek? Sakit kepala. Ada enggak? Siapa yang mengajar anaknya dengan hati yang sabar sekali? Oh anakku kamu enggak bisa, enggak apa-apa anakku. Ada yang gitu? Tolong jadi guru les anak saya. Saya pernah ajarin anak saya, tambah-tambahan. Saya marah. Masa enggak bisa? Bukan tambah-tambahan kali-kalian. Masa enggak bisa? Anak zaman dulu, 9 kali 9, 81. Kan hafalan semua. Sekarang kayak gini-gini. Ya kan? Saya bilang masa gak bisa? Gak bisa. Gampang ini. Terus Tuhan tuh ngomong sama saya. Kamu S1, bu ukur sama anak yang baru SD. Kelas 1 SD. Kamu ukur, mana bisa? Ya benar juga ya, aku kan kuliah. Dia kan baru 1 SD. Tapi suatu hari keadaan berbalik. Anak saya SMP punya pelajaran Mandarin. Saya gak ngerti belas. Apalagi pelajaran dengan bahasa Inggris. Wow, haleluya. Tuh, S1, gak berlaku S1-mu.
Kadang-kadang kita nggak sabar, karena kita selalu ngukur orang itu dari kapasitas kita. Gak bisa. Tuhan itu master, maha guru. Ngajarin orang tak terpelajar. Wajar Yesus berkata, sampai berapa lama lagi? Hai, orang kurang percaya. Bayangin, masa ngusir setan gini aja gak bisa gitu ya. Tapi Tuhan sabar loh, kasih kepercayaan. Lihat orang menyangkal dia pun, dia gak ingat-ingat lagi. Bahkan Tuhan berkata, bahkan sebelum dia menyangkal pun Tuhan sudah ingatkan, kamu akan menyangkal aku Petrus. Petrus berkata, enggak Tuhan, aku rela memberikan nyawaku. Tapi Tuhan berkata begini, kamu akan tetap menyangkalku. Tapi kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu yang lainnya. Coba. Kalau Yesus gak sabar sama kita, gak ada kesempatan kedua untuk Petrus itu. Halo saudara. Jadi pemimpin juga harus sabar, Bu. Minta hati Tuhan ada di hidup kita. Supaya lihat orang itu jangan dari level kita. Ya, saya kalau lihat anak-anak itu kadang-kadang belajar untuk, saya dulu juga begitu kok, sama. Kalau lihat anak-anak kita bagus, kita bilang siapa dulu papanya. Wah, tapi kalau lihat anak-anaknya nakal, ini anak siapa? Loh kok amnesia? Anakmu lah. Dia belajar dari mana DNA-nya sama? Anda aja yang lupa bahwa Anda dulu pernah begitu. Tapi karena kesabaran orang tua yang mendidik Anda bisa diubah. Sabar juga sama anak-anak itu. Sama dalam kepemimpinan. Tidak ada pemimpin sempurna. Tapi kalau kita dipercaya sebagai seorang pemimpin, lahirkan pemimpin berikutnya. Itu pemimpin yang berhasil. Saya ngomong sama anak-anak saya, papa mama ini sudah memulainya dari nol. Dari bukan siapa-siapa. Kalau papa mama sudah berjalan begini, saya bilang kalian juga harus tingkatkan. Ajarin mereka. Kadang-kadang jadi mentor itu gak gampang. Tapi kalau itu jadi buat anak kita, itu akan luar biasa buat anak kita nanti. Amin. Saya mau lewat hidup saya, kerajaan Tuhan tidak boleh rugi, harus untung. Kapan untung? Ketika saya bisa membangkitkan pemimpin berikutnya. Orang-orang yang dipercaya Tuhan juga. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, minta waktu 5 menit ya. Yang ketiga, seorang pemimpin, panggilan seorang pemimpin yang ketiga. Seorang pemimpin harus memiliki mental seperti prajurit, kedisiplinan seorang olahragawan, dan bekerja keras seperti petani. Pemimpin harus punya ini. Nggak bisa pilih salah satu ini. Seorang pemimpin itu harus memiliki mental seperti prajurit. Kalau kita mental prajurit, kita selalu siap. Disuruh apa? Siap. Prajurit soalnya. Tapi kalau kita merasa kita pemimpin, langkah. Kenapa harus melangkah? Itu pertanyaan. Ya, kita harus jadi orang itu selalu taat. Disiplinnya adalah seperti seorang olahragawan. Olahragawan itu jangan lihat berhasilnya. Ada satu quote bagus dari seorang namanya Usain Bolt, seorang Jamaika. Dia pelari tercepat di dunia sekarang ini dengan rekor 9,52 detik. Dia mengalahkan rekor sebelumnya, dan rekor sebelumnya siapa yang punya? Dia juga yang punya. Dan quote-nya begini, I train 4 years to run 9 seconds. Quote-nya singkat ya. Saya berlatih 4 tahun hanya untuk berlari 9 detik. Yang orang lihat 9 detiknya, tapi bagi dia 4 tahun dia prepare. Makanya dia menjadi juara. Dan dia berkata begini, and people give up when they don't see result in 2 months. Banyak orang kenapa gak jadi juara? Ya karena dia berlari terus 2 bulan, ini ngapain aku lari? Akhirnya berhenti. Dia 4 tahun saudara untuk prepare hanya 9 detik. Ada satu ayat bagus, 1 Korintus 9 ayat 24-27 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, orang olahraga itu menguasai diri. Dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita, perhatikan ya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam mengikut Tuhan pun kita nggak bisa main-main. Sebagai seorang pemimpin, orang sekuler aja tahu ngasih yang terbaik buat orang-orang yang mempercayainya. Apalagi untuk Tuhan. Kita harus jadi orang yang mentalnya prajurit. Disiplinnya seperti seorang olahragawan. Bekerja-kerja seperti petani. Pokoknya kerja, pokoknya do something. Nanti hasil tak serahkan. Dan orang yang bekerja keras pasti akan menikmati hasilnya. Amin.
Mau dipakai Tuhan? Sungguhan, mau dipakai Tuhan? Punya mental seperti siapa? Prajurit. Prajurit itu selalu berkata, yes, siap salah. Siap salah, pokoknya apa, melangkah mana, siap salah. Itu prajurit. Dan disiplinnya seperti orang olahragawan. Kita exercise, baca firman, jaga hidup, exercise. Dan ujungnya kita bekerja keras. Meskipun mungkin sigi kita, kalau ngomong sigi, kepercayaan dikasih belum bertumbuh, oke, setia aja, sirami dengan baik di situ. Nanti ada masanya tiba-tiba pertumbuhan datangnya dari Tuhan, tiba-tiba banyak. Saya dulu pegang satu sigi, tiba-tiba pembantunya asisten rumah tangga di rumah itu bertobat satu, nanti satu lagi dapat lagi. Nanti dari orang luar, terakhir koko-kokonya yang tiap malam, tiap Sabtu pamitan sama kita, permisi karena dia ke dunia malam, dunia gemerlap, akhirnya ketangkep. Akhirnya satu-satu koko-kokonya dengan pacarnya, tiba-tiba gak jadi permisi, ikut sigi kita. Dari yang pergi-pergi terus tiap Sabtu malam dilewati dengan bau parfum yang wangi itu, tiba-tiba satu titik mereka datang satu-satu berkata, boleh gak saya join di sini? Tuhan bisa memberikan pertumbuhan bagi orang-orang yang tidak lalai dalam pekerjaannya. Apa yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Kasih tepuk tangan boleh bagi Tuhan kita. Yang terakhir, haleluya, katakan haleluya. Saya juga haleluya. Selesai saya hari ini ya. Yang terakhir, yang keempat, panggilan seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang tahu tujuan hidupnya dan untuk apa dia menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus punya 3 kata. Knows the way, goes the way, and shows the way. Pemimpin itu harus tahu dia mau kemana. Kalau dia tahu mau kemana, dia akan pergi kemana. Setelah dia pergi kemana, dia akan menunjukkan jalannya. Paulus tahu untuk apa dia menjadi seorang pemimpin. Karena dia memberitakan Injil. Untuk memberitakan nama Tuhan. Makanya dalam penderitaannya pun, dalam deraan, tidak ada loh orang kayak Paulus ngalami kapal karam, ngalami ditangkap keluar masuk penjara, dia ngalami dibelenggu, dia masuk kapal karam, belum selesai dengan kapal karam, dia ketipatu ular, terus hidupnya orang bilang ini orang dosanya banyak ini. Tapi ini orang tahu apa yang dia mau tuju. Orang kalau dia tahu apa yang mau dia tuju, dalam pertandingan imannya pun, dia tidak akan mudah goyah. Ketika dalam tantangan, dalam masalah, dia akan tetap terus bergerak maju. Karena dia tahu dia mau kemana. Amin. Siapa yang mau jadi pemimpin yang tahu tujuannya kemana? Kalau Anda tahu tujuan Anda kemana, apapun yang terjadi tidak akan membuat Anda goyah. Tapi membuat Anda semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.